50% dari luar Sulawesi Utara. Apakah ada asingnya? No. Nol. Gak ada orang asingnya. Ya. Next. Ngapain aja? Emang sudah dapat penghargaan? Apakah benar-benar serius? Serius. Ini deretan penghargaan. Yang paling atas itu adalah Subroto Awards. Merupakan penghargaan tertinggi dari ESDM kepada perusahaan tambang di bidang pemberdayaan masyarakat, kemandirian ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Itu kita nomor 1 selama 2 tahun berturut-turut, 2003 dan 2020. Next. Apa sih bukti bahwa J Resources serius dan menerapkan good mining practices? Kita mendapatkan peringkat proper emas dari lingkungan, peringkat proper hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup. Teman-teman, kalau untuk mendapatkan peringkat hijau itu tidak mudah. Kita biru bertahun-tahun, baru tahun 2024 peringkatnya hijau. Setelah kita, istilahnya kalau hijau itu apa sih? Beyond compliance, jadi sudah di atas rata-rata dari penerapan pemenuhan kepada aturan. Jadi kalau aturannya misalnya 10, kita sudah 12. Kira-kira begitu. Maka kita sudah dapat peringkat hijau. Next. Nah, saya mau cerita ini penting. Wah, pasti perusahaan tambang itu curang. Ngambilnya lebih besar, nggak ada pengawasan. Ayo kita lihat. Itu yang 17.600 kalau produksinya 100 ounce per tahun. Yang 17 juta dolar, 17,5 miliar. Itu adalah profit kita. Oh ya, ini bukan sekali yang marah, tapi ini bukti dan ini sudah kita itu perusahaan terbuka. Artinya semuanya sudah harus transparan. Apakah benar Pak? Akannya benar karena diperiksa setiap bulan kita itu harus memberi laporan kepada Bank Indonesia. Kalau Bank Indonesia menemukan dalam bank account kami nggak ada selisihnya, mereka menegur. Apakah benar Pak? Benar. Ini buktinya. Jadi transparan. Dan laporan ini diperiksa oleh OJK. Dan kalau tidak benar, ya ditegur. Profitnya 17 juta ya. Nah, berapa royaltinya? Berapa yang diberikan di-spend untuk gaji karyawan? Hampir 9 juta dolar, yang 8,8. Gaji. Keuntungannya hanya 15, gajinya 9. Berapa royalti? Itu 24 juta dolar. Royaltinya 24 juta dolar. Keuntungannya hanya 15 juta dolar. Jadi jangan bayangkan bahwa keuntungannya besar sekali. Enggak selalu begitu. Itu 23,922 juta dolar. 24 juta dolar bayar royalti. Berapa bayar pajak? Itu yang di bawah. Pajak itu yang lain-lain, pajak BPN, BPH 15 juta dolar. Ini dari sudut keuangan transparan, dilaporkan dan dicek. Kalau tidak cocok, kami nggak dapat izin. Saya mau cerita tentang, bawahnya lagi. Next. Nah, berapa untuk pengembangan usaha lokal? Kita tahun lalu menginvolve atau vendor, supplier, kontraktor dari lokal. Ada 240 kontraktor, vendor, supplier lokal. 240. Lalu berapa nilainya? Nilainya 266 miliar. Oke, jadi kita bisa dapat. Bisa lebih banyak lagi? Bisa.
Kalau operasi kita lebih besar lagi, tentu akan menambah kontraktor kita. Itu kurang besar, boleh ya. Tapi inilah yang kita lakukan di tahun 2024. Oke, next. Berapa CSR atau PPM kita? CSR atau PPM kita itu 64,5 miliar untuk masyarakat lingkungan tambang sekitarnya. Ada di Pulau Mangdo itu ada yang 15, ada yang 14 desa. 64,5 miliar. Nah, ini adalah spending kita untuk kemasyarakatan. Jadi bisa diketahui tadi royalti berapa untuk apa? Untuk selain royalti, pajak, kemudian untuk kontraktor, untuk CSR, kemudian untuk apa lagi? Tadi 84,5% karyawan itu lokal. Next. Nah, sebelum ke sini saya mau cerita Pak yang kata Pak Dirjen tadi dan juga Pak Hikmanto, juga Pak Bambang. Saya mau nanya sebelum itu kepada moderator, mungkin bisa jawab. Berapa sih jumlah izin yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang? Atau saya boleh nanya ke floor, berapa menurut teman-teman izin kalau mau operasi tambang itu berapa jumlah? Ada yang tahu? Bukan jumlah uangnya. Jumlah izinnya itu ada berapa sih? Ada boleh nebak kok, nggak bayar. Ada yang mau ngacak? Berapa? 40 Pak. 40. Bapak Pak Dirjen. Oke. Ada lagi? Lebih dari 2. Lebih dari 2. Benar itu. Terus yang mendekati paling dekati ada berapa? Ayo nebak enggak? 80, 40. Oke, saya jawab. Boleh? Ada 200 lebih. Ush. Lagi. Itu situasi di pertambangan. Jadi benar tadi yang dikatakan oleh Pak Bambang bahwa peraturan itu sudah banyak. Kalau kita mau nuruti, ya memang kalau kita mau operasi lancar, ya harus nurut dengan segala peraturan itu. Kalau tidak, ya mohon maaf. Saya mau cerita sebentar. Oh, tadi Pak Bambang menyebutkan kalau tidak ada kerjasama dengan masyarakat, maka tidak bisa operasi. Benar sekali. Yang namanya operasi setiap tahun, sekarang tiap 3 tahun, itu harus dilandasi dengan namanya RKAB, Rencana Kerja dan Anggaran Belanja. Apa yang tercantum di sana? Salah satunya PPM atau CSR. PPM itu pemberdayaan masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Saya mau cerita, kalau di dokumen itu kita, jadi si ESDM itu akan ngecek berapa kita propose dibanding propose untuk PPM, artinya berapa juta atau berapa miliar dibandingkan dengan produksi kita yang akan datang. Kalau kurang, nggak boleh, harus pas atau lebih. Itu salah satunya, ya, nggak bisa. Oke, bagaimana dengan yang lain? Saya cerita. Pasti bisa diakali, nggak bisa, sekarang nggak bisa diakali. Sumprit keluar. Dan evaluatornya beliau ESDM luar biasa jeli. Sampai kita itu nggak bisa ekspor selama 2 bulan karena tidak mendapatkan approval dari evaluatornya Pak Dirjen. Ya, 2 bulan nggak bisa operasi. Kalau Bapak punya bisnis, kira-kira ya 2 bulan nggak dapat order, bagaimana?
Apa yang dibilang nombok, utang, gitu. Tapi kan nggak bisa, kita tetap harus bayar gaji, jual, ya jual, ya kan? Tapi kita bertahan 2 bulan nggak? Loh, mana pasti nggak tahan enggak kalau yang itu bukan itu. Evaluatornya SDN itu sangat teliti. Waktu itu dari 700 perusahaan yang di-approve baru 5, 700 dan 5. Itu selesainya baru setelah berbulan-bulan. Jadi memang teliti sekali Dirjen atau ESDN itu sangat teliti. Bahkan kita sudah ngos-ngosan Pak, 2 bulan nggak bisa ekspor emas Pak, tapi harus bayar supplier, harus bayar karyawan, semuanya tetap jalan. Nah itu yang terjadi. Oke, saya mau ngasih tahu lagi. Misalnya nih, kita mau nambah atau minta izin buka lahan. Loh mana kok pakai buka lahan aja pakai izin? Betul. Kalau nggak izin, lalu ada pemeriksaan, kita akan presiden direkturnya akan masuk penjara. Mau masuk penjara atau mau nekat? Dan kehutanan serta LH jangan bilang enggak teliti dan enggak melakukan pemeriksaan. Tiap 3 bulan itu mereka melakukan yang reguler. Kunjungan mendadak itu sering. Mereka meriksanya bukan hanya ketemu begitu, wah ini pohonnya tetap enggak ada. Enggak Bapak Ibu. Sekarang itu sudah ada teknologi drone. Mereka pakai drone. Jadi tahu kalau ada bukaan yang lebih dari yang seharusnya. Baik, kalau itu dilakukan atau ketika kita propose kita mau buka lahan, buat apa? Karena kita mau produksi. Produksimu berapa? Sekarang kan sudah begini. Ini pertanyaannya SDN. Produksimu segini, kalau mau meningkatkan segini, kamu berarti harus menanam investasi yang namanya capex dan opex harus lebih besar kan? Kapitalnya dicek juga capexnya. Kalau capexnya nggak ada, loh ditanya, ini capexnya nggak naik, kok mau produksi lebih besar? Dari mana? Nggak sesuai dengan FS dan AMDAL. Jadi kamu harus membagi FS dan AMDAL dulu. Berarti kalau kamu buka nggak semena-mena begitu. Bapak tahu AMDAL itu sekarang selesainya berapa tahun? Berapa lama? Hampir 2 tahun. Mengapa begitu? Karena Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan bahwa proses AMDAL sudah ditarik dari provinsi ke pusat. Seluruh pertambangan dan lain-lain semua sektor itu ke pusat. Bisa dibayangkan berapa lama prosesnya, yaitu tadi 2 tahunan bahkan. Kita harus nurut itu semua. Jadi sudah sebetulnya kalau perusahaannya nggak niatnya nakal, susah Pak. Dan saya presiden direktur, kalau nakal sudah saya ditangkap oleh Pak Dirjen. Saya ditangkap oleh Gakum LH, Gakum Kehutanan. Udah pasti itu. Jadi jangan punya pandangan bahwa gampang di hanky-panky ya gitulah. Begitu Bapak Ibu, jadi tidak mudah dan makanya kita betul-betul serius melakukan ini dan alhamdulillah bisa bermanfaat buat negara dan bangsa seperti tadi. Nah, kan tantangan pertama adalah penambangan tanpa izin. Dia penting penambangan tanpa izin. Menurut ini yang mengatakan adalah studi UNDP. UNDP melakukan studi di tahun 2019 sampai 2021 seluruh Indonesia. Ditemukan bahwa ada 2.700 petik
2.700 ton. Separuhnya, hampir separuhnya 1.200 itu peti yang dilakukan di dalam wilayah penambangan rakyat. Wilayah penambangan rakyat itu resmi, tapi dalamnya tidak resmi. Oh, ya, silakan. Paris. Teknologi satu, penambangan tanpa izin yang disebut seperti ilegal, itu ada orang yang menyebut penambangan rakyat. ESDM dalam studi ini dikatakan tidak setuju dengan istilah penambangan rakyat, karena penambangan rakyat tetap harus legal. Penambangan rakyat itu makanya harus legal, harus ada izin penambangan rakyat, harus di atasnya sebelumnya harus ada wilayah penambangan rakyat. Itu ESDM mengatakan demikian. Jadi penambangan rakyat itu istilah yang tidak tepat. Seharusnya istilahnya adalah penambangan. Nah ini penambangan di sini dikatakan istilahnya adalah penambangan emas skala kecil. PESK, tapi jangan harus lengkap ya, kalau hilang E-nya agak ribet. Penambangan emas skala kecil. Nah ini yang disetujui atau disepakati dengan LH lingkungan hidup. Nah persoalannya tentu konsistensi terhadap segala peraturan yang sudah ada ya. Karena terus terang kalau penambangan peti itu ada di sekitar kita Pak, sekitar wilayah kita, itu repot karena sudah pernah terjadi. Jadi mereka atau masyarakat itu klaim bahwa ada ikan mati di sungai di dekat kita, oke, di atas, di bawah. Dan di bawah situ tuh ada belokan sungainya, dari ke kiri ada di kanan. Yang dari kita itu kegiatannya di atas, tapi beloknya ke kanan. Yang itu ke kiri, tapi di kiri itu ada peti. Tapi yang paling dekat atau paling mudah disasar adalah perusahaan yang gede kan. Ya kalian kan. Setelah itu maka LH kemudian mengatakan meneliti, datang ke tempat investigasi dan akhirnya terbukti bahwa tidak ada yang namanya pencemaran dari lingkungan kita. Jadi memang cukup rawan bagi kita untuk berdekatan dengan penambangan peti tadi yang kalau jelas seperti maka tidak ada izin. Bagian dari izin adalah sebelum dikeluarkan oleh ESDM oleh menteri, maka harus mempunyai perencanaan tambang. Perencanaan tambang itu harus lengkap, harus sesuai dengan good mining practices, harus punya uang untuk membayar dan sebagainya itu, membayar royalti, pajak harus ada. Nah kita sudah tahu pencemaran itu di sekitar 1.200 peti tadi karena mereka ada di wilayah tambang tapi tidak melakukan, tidak punya izin pertambangan rakyat dari SDM. Nah, saya kira itu yang terakhir tantangannya adalah ESG, Environment Social Governance. Next. Lewat aja. Oke. Ini bukan sekedar slogan. Jadi begini, konsepnya adalah sustainability, keberlanjutan. Apa itu keberlanjutan? Apa yang kita lakukan sekarang itu tidak boleh mengurangi kesempatan anak cucu kita mendapatkan kehidupan yang layak. Oke. Maka
seluruh dunia yang dikatakan Pak Bambang tadi, 200 negara merumuskan yang namanya Paris Agreement, net zero emisi atau emisi dikurangi sampai 0. 0 itu apa? Apakah harus sama? Enggak, harus 0, enggak ada. Berarti enggak ada kegiatan dong kalau emisinya 0. Bukan, emisinya 0 itu net zero emisi itu artinya emisi yang dikeluarkan sama dengan emisi yang disimpan. Disimpan itu apa? Dalam inisiatif untuk mengurangi emisi. Harus sama, nanti di Indonesia menyepakati tahun 2060. Seluruh dunia yang lain 2050, Indonesia sekarang menyepakati 2020. Nah, maka ESG tadi kalau dirumuskan dalam SDGs, ada 17 tujuan SDGs, ini harus dimasukkan ke dalam proses bisnis. Jadi Bapak Ibu, yang namanya CSR, yang namanya PPM itu tidak atau bukan merupakan sampiran kegiatan tambahan, bukan. Jadi ketika apa itu Pak? Jadi aspek environment, aspek sosial, aspek governance dimasukkan ke dalam bisnis proses kita agar kita selalu memenuhi komitmen ESG kita. Agar apa? Agar kita juga ikut mereduksi yang namanya emisi, ikut juga melaksanakan sosial yang berdasarkan tata kelola yang baik. Maka ketika kita menambang atau membuka tambang baru, aspek ini harus diperhitungkan dan itu Bapak Ibu dinilai oleh SDM semua. Kalau ada yang kurang, yang tadi saya bilang, duitnya yang kita komit karena di tahun depan karena ada peningkatan produksi itu harus sama. Bapak Ibu sama cerita. Jadi kalau misalnya kewajiban kita untuk tahun 2023 taruhlah 10 miliar, 2024 13 miliar, lalu 2025 15 miliar. Kalau kurang di 2022, kekurangannya ditambahkan di 2024 Bapak Ibu. Kalau 2024 dengan tambahan yang 2023 tadi kurang, ditambahkan lagi ke 2025. Kalau 2025-nya nggak nambahin, terus nggak memenuhi, terus ditambah dan dicek. Dan kalau disparitasnya bedanya antara pelaksanaan dengan komitmen tinggi, ya nggak akan di-approve RKB. Kalau RKB nggak di-approve, ya nggak bisa produksi, ya PHK, ya perusahaannya dijual apa-apa. Itu artinya kalau melihat resources masih berjalan di bolong mundo karena kita memenuhi semua aturan itu meskipun tidak mudah. Itu oleh karena itu buat kami apapun peraturannya kami akan mengikuti selama perizinan itu tentu jelas dan terukur. Begitu dari saya, mungkin nanti bisa untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.